Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nersa dengan NIM 12210925646. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah bermain dan permainan yang dimana dosen pengampunya adalah Bunda Dr. Yinda Puspita MPD. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bermain. Nah, bermain di sini merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan dengan sukarela atau tanpa paksaan dari orang lain. Ada karakteristik bermain, yang dimana karakteristik bermain ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bermain yang dipengaruhi oleh tradisi. Yang dimaksud adalah anak kecil yang meniru permainan anak yang lebih besar. Poin selanjutnya yaitu bermain mengikuti pola perkembangan yang dapat diramalkan. Yang selanjutnya yaitu ragam kegiatan permainan menurun dengan seiring bertambahnya usia anak. Selanjutnya, bermain menjadi semakin sosial atau sosial anak akan bertumbuh atau berkembang secara meningkatnya usia anak. Selanjutnya, ada jumlah teman bermain menurun dengan bertambahnya usia. Selanjutnya, bermain menjadi lebih sesuai dengan jenis kelamin. Contohnya, bayi dan anak kecil hanya sedikit membedakan antara mainan anak laki-laki dan anak perempuan. Oke, selanjutnya ada jenis permainan, yang dimana jenis permainan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu permainan bebas, permainan sendiri, permainan mengamati, permainan paralel, permainan asosiatif, dan permainan berkelompok. Di teori bermain, yang pertama itu ada teori-teori klasik, yang dimana teori klasik ini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu teori surplus dan energi dan reaksi, yang kedua yaitu teori rekapitulasi dan praktis. Nah, teori surplus energi ini teori yang berpengaruh besar terhadap psikologis anak. Contohnya, ketika anak sesegera mungkin menyelesaikan tugasnya setelah ia dijanjikan akan bermain setelah anak tersebut menyelesaikan tugasnya. Ada teori rekreasi, yang dimana teori ini diajukan oleh Maurice Lazarus. Ia mengatakan bahwa bermain adalah untuk memulihkan energi yang sudah terkuras saat bekerja, dan karena bekerja itu sangat menguras dan menyebabkan berkurangnya tenaga. Maka dari itu, dengan bermain, maka tenaga yang sudah terkuras saat bekerja itu akan pulih. Contohnya ketika anak-anak yang berada di sekolah, ketika anak yang di dalam kelasnya hanya duduk dan membosankan, nah ketika jam istirahat tiba, anak akan merasa bebas dan gembira karena itulah yang dia mau. Anak-anak hanya bermain untuk memulihkan energinya di saat dalam kelas tadi. Selanjutnya ada teori rekapitulasi, yang dimana anak itu mengulangi jiwa raganya seperti pemburu, petani, dan lainnya. Contohnya ketika anak kesenangan untuk bermain air dan dikaitkan dengan kegiatan nenek moyangnya, seperti spesies ikan yang mendapat kesenangan di dalam air. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis permainan. Yang pertama itu ada permainan bebas, yang dimana permainan ini adalah permainan yang dilakukan ketika si anak sejak kecil atau masih bayi. Nah, tahap permainan ini mengacu pada kreativitas anak untuk menggerakkan tubuh secara acak tanpa ada tujuan. Contohnya itu seperti bebas bergerak, bebas berpikir, dan bebas berimajinasi. Permainan sendiri yang dimaksud adalah ketika orang tua hanya sekedar mengawasi ketika anak itu sedang bermain. Contohnya ketika anak sedang bermain mobil-mobilan, bermain boneka, bermain masak-masakan, dan permainan lainnya. Nah, selanjutnya ada permainan mengamati. Yang dimaksud adalah ketika anak mengamati temannya yang lain yang sedang bermain. Contohnya, ketika anak memperhatikan atau mengamati temannya yang lain sedang bermain petak umpet, bermain bola, atau melihat anak-anak perempuan yang sedang bermain lompat tali.
Selanjutnya juga ada permainan paralel, yang dimaksud adalah anak yang asik sendiri dengan permainannya, tetapi juga mulai berbaur dengan teman-teman di sekelilingnya. Anak ini akan asik sendiri dengan permainannya, tetapi dia juga mulai sudah bisa berbaur dengan orang di sekelilingnya atau teman-teman yang bermain bersama dia pada saat ia bermain. Contohnya ketika menggambar bersama. Nah, ada juga permainan asosiatif, yang dimaksud adalah anak yang mulai bermain bersama teman-temannya tetapi tidak tahu cara bermain atau peraturan permainan tersebut. Contohnya ketika anak bermain Lego susun atau bermain krayon atau kapur. Nah, yang terakhir adalah permainan berkelompok, yang dimana anak mengendalikan atau menggunakan semua keterampilan sosial anak, terutama dalam berkomunikasi. Contoh permainannya yaitu seperti bermain kelereng, bermain lompat tali, bermain petak umpet, bermain ular naga, atau sepak bola. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan secara singkat tentang bermain atau permainan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.